Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan informasi Amang Mawardi. Kali ini cerita pewarta menginjak pada episode ke-11. Pada episode sebelumnya, yaitu episode ke-10, telah diisi dengan serial Kusnis Kadut, salah satu pelaku kriminal legendaris dari Indonesia. Kali ini saya akan membagikan pengalaman teknis sebagai seorang jurnalis yang berkecimpung selama lebih kurang 40 tahun. Awalnya saya memulai karir pada tahun 1976 sebagai koresponden harian Pos Kota di Surabaya. Bagaimana cara mengirim berita kepada kantor redaksi yang ada di Jakarta setiap harinya? Ada yang kita kirim melalui surat, melalui titipan kilat yang sehari kemudian baru nyampe. Kalau misalnya kita kirim hari ini, besok baru nyampe. Artinya apa? Artinya berita-berita yang kirim pada waktu itu tentu kurang kena pada sasaran aktualitas karena sudah terlambat satu hari. Untuk mengatasi hal itu, kami koresponden Pos Kota yang ada di Surabaya melakukan pengiriman berita lewat telepon, lewat interlokal, atau kalau itu panjang beritanya kemudian dirasakan lebih akurat, lebih cermat, lebih teliti, maka berita itu kita kirim lewat kantor Telek, yaitu yang ada di Jalan Veteran Surabaya, di jantung kota Surabaya. Jadi berita itu kita ketik dulu pada mesin ketik, kemudian kita serahkan kepada petugas Telek yang ada di kantor Telek di Jalan Veteran tersebut. Kemudian dihitung berapa ongkosnya yang tergantung dari panjang pendeknya kalimat yang ada di berita tersebut. Lantas, kalau misalnya berita itu memerlukan foto untuk melengkapinya, bagaimana? Nah, ini yang sulit. Pada waktu itu belum ada email, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook. Nah, cara mengirimkan foto yang terjadi hari ini supaya bisa dimuat besok. Kalau kita mengirim berita, itu kan berita terjadi hari ini, kita kirim ke Jakarta, besok baru diterima, kemudian lusa berita baru dimuat. Itu kalau kita kirim melalui paket titipan kilat. Tetapi kalau foto, bagaimana supaya bisa cepat dimuat? Atau kalau misalnya berita itu disertakan foto supaya besok cepat dimuat, artinya kalau kita kirim saat ini, siang ini, nah setidaknya harus sampai di redaksi Jakarta malam hari sebelum naik cetak. Nah, kita siasati dengan bersepeda motor dari kantor kami yang ada di Jalan Bubutan, di Jalan Embong 49A Surabaya menuju Juanda dengan naik motor. Perlu saya jelaskan bahwa
sesudah kami berkantor di Jalan Embong Wungu, kemudian pos kota membeli bangunan rumah di Jalan Bubutan, sudah tidak ngontrak lagi. Nah, kenapa tadi saya sempat keselip kata, yaitu karena pada saat kita sering mengirim foto ke kantor pusat di Jakarta supaya bisa dimuat besok, itu kami masih berkantor di Jalan Embong Wungu 49 Surabaya. Nah, berita dengan fotonya kita masukkan amplop, kita beri tulisan kepada yang terhormat redaksi pos kota di Jalan Gajah Mada 100 Jakarta. Kemudian saya naik motor ke Bandara Juanda yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang jaraknya dari Jalan Bubutan, maksud saya dari Jalan Embong Wungu ke Bandara Juanda sekitar 25 km. Tentu saja pada saat itu sekitar tahun 1976 hingga 1980, jalan menuju Juanda bukan melalui Jalan Ahmad Yani ya, tetapi melalui kawasan Rungkut, itu masih persawahan. Sehingga saya masih ingat ketika saya mengendarai motor menuju Juanda, mata saya sering kelilipan kena itu binatang pereng. Pereng itu hama yang memakan padi. Nah, sampai di Juanda, saya mencari seseorang yang sekiranya menurut saya bisa saya titipi amplop berisi berita dan foto-foto yang terjadi pada saat hari itu. Nah, tentu kalau soal cocok atau tidak cocok itu kan tergantung batin kita, sejauh mana kita terkontak, terchemistry dengan seseorang yang kita anggap bisa kita titipi berita. Maka kepada seseorang yang saya sudah terkontak batin, saya dekati, saya katakan, Mas, saya dari koresponden harian pos kota yang ada di Surabaya. Kalau diperkenankan, saya mau menitip berita. Nanti sekiranya Bapak sudah nyampe di alamat di Jakarta, berita ini, amplop ini akan diambil oleh redaktur kami yang ada di Jalan Gajah Mada 100 untuk menemui Bapak atau Mas yang sekiranya sudah sampai di Jakarta pada 2-3 jam nanti. Nah, kemudian Bapak itu setelah saya jelaskan, Mas itu setelah saya jelaskan, mereka bisa menerima permintaan tolong saya. Kemudian saya buka amplopnya, saya jelaskan, nah ini fotonya, ini beritanya, supaya jangan disangka nanti isinya amplop itu macam-macam ya, bisa narkoba atau barang-barang terlarang lainnya. Kemudian saya minta alamat seseorang yang saya tanya tadi, saya catat, kemudian saya interlokalkan ke Jakarta bahwa berita kami yang ada di Surabaya dibawa oleh Bapak ini atau Mas ini yang alamatnya ada di misalnya di sekitar Senen atau di Menteng atau di Keramat gitu. Maka setelah diperkirakan kira-kira sampai di Jakarta pukul sekian, sampai alamat di Jakarta pukul sekian misalnya, redaktur yang ada di Jakarta memerintahkan office boy atau reporternya untuk mengambil berita tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengeditan di sana sini, berita dikirim ke percetakan pos kota yang ada di Pulau Gadung, kemudian disetting di sana. Zaman dulu yang melakukan pengetikan langsung di komputer adalah
para tukang setting, para tukang setting, kami masih menggunakan mesin ketik. Waktu itu tentu komputer masih sangat mahal sekali. Nah, besoknya berita tersebut dimuat tergantung dari faktualitas, aktualitas, dan nilai berita tersebut. Bisa juga di halaman 1 atau di halaman opening, halaman daerah. Nah, menjadi halaman pembuka, di halaman daerah, menjadi berita di halaman pembuka, di halaman daerah, atau di bagian lain di halaman daerah. Demikianlah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa paling tidak memahami kerja wartawan pada saat itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.